Oke guys, Bapak Ibu, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih sebelumnya udah menyempatkan waktu untuk webinar malam ini. Oke Bapak Ibu, sebelum pakai teknik 3MA, aku pasti akan selalu nandain yang namanya support resisten. Tapi kalau misalnya posisi SAU-USD lagi sideways, masih tetap kemarin analisanya itu 90. Pas banget ya namanya. 1790 itu untuk resisten dan 1768 itu untuk support. Tapi kita perkecil lagi support resisten yang ada saat ini karena kita mainnya daily atau harian, dan dari pergerakan SAU juga udah beberapa kali membuat support resisten baru. Untuk nandain support resisten, Bapak Ibu nggak usah khawatir atau nggak usah bingung atau takut salah, nggak masalah sih, karena kalau untuk nandain support resisten itu mau di body candle, mau di jam candle itu nggak masalah. Biasanya kalau aku perkecil, nandain support resisten itu adalah di candle doji. Kenapa harus candle doji? Karena candle doji ini adalah candle netral ibaratnya. Jadi dia bisa dijadikan ketahanan support atau resisten tergantung dia berada di tren mana. Contoh, resisten ini doji, resisten terdekat. Lalu supportnya di mana? Support terdekat untuk hari ini adalah 1772. 1772. Kita perkecil lagi. Karena 1772 ini support resisten hari ini itu adalah 1783 dan 1772. Jadi Bapak Ibu jangan lihat dulu yang sesudahnya karena ini ada support resisten baru. Kalau misalnya si candle-nya itu atau harga yang sekarang tidak mampu tembus 1772, maka dia akan lanjut naik ke 1783. Simple banget. Nah, selanjutnya, lalu SAU ini mau sampai kapan sampai dia sideways? Kalau untuk ditanya sampai kapan dia sideways, itu kita nggak bisa pastiin karena newsnya pasti akan punya hasil yang berbeda. Oke, untuk daily-nya SAU-USD ini sedang koreksi. Koreksi, kenapa koreksi? Karena Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini tuh ada beberapa candle turun, tren tanpa ada koreksi, candlenya semuanya turun banget, terus tiba-tiba dihajar sama candle koreksi atau candle sideways. Candle koreksi ini tidak mampu menembus candle tertingginya pada di 18.12. Kalau dia nggak bisa tembus 18.12, pergerakannya hanya setengah candle, ini kita bisa pastikan kalau SAU ini hanya koreksi dan akan terjun jauh secara teknikal. Tapi kenapa orang-orang bilangnya dia bakalan naik ke harga segini, dia bakalan naik ke harga segini? Kalau faktor fundamental yang baru kemarin aku lihat, itu Singapura, Malaysia itu udah nggak ngadain lockdown, tapi jadi si COVID-nya itu dianggap udah bisa, kita bisa berhidup berdampingan dengan COVID-nya gitu loh. Itu bakalan punya pengaruh juga. Pasti. Oke, itu bakalan punya pengaruh juga. Jadi kita harus hati-hati dengan itu. Kita manfaatin banget. Udah berarti hampir 1 bulan ini SAU sideways. Makanya kita bisa profit hit and run. Support resisten. Kalau kita hitung di candle daily-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. 7 candle daily. Patokannya Bapak Ibu, patokannya aja. Kalau 1790 di breakout, close candle ada 1790, maka harga akan menuju 18.12. Patokannya itu dulu aja. Oke, kalau misalnya close candle ada di atas 1790, ada di sini. Kenapa ada? Nah, ada di sini. Udah berarti tujuan dia adalah 18.12. 18.12. Masih tetap sama dengan analisa yang minggu kemarin kita webinar Bapak Ibu. Betul. Cuman aku nggak tahu lihatnya kalau SAU ini harus turun dulu ke 1745. Nah, betul. Aku nggak tahu kenapa lihatnya, tapi secara teknikal sih gitu. Ini polanya pola yang terkenal. Apa itu terkenal? Dulu orang-orang ambil itu support nggak bisa tembus buy.
Thank you. Maaf ya. Orang-orang ngambil Catat. support dulu udah pernah kejadian ketika harga di sini mereka ngambil sell semua, tiba-tiba ada news kehantam buy, mereka ninggalin sell di lembah. Betul itu. Dan Bahaya akhirnya sampai banget. tahun sekarang itu nggak selamat akunnya. Dan itu pun kejadian aku selalu Wow, 300 juta. pengalaman pahit ya. Pahit banget. Pahit banget. Hari ini nggak ada fundamental Kamis. Untuk hari ini di fundamental tadi kita lihat di Point Factory juga lebih ke apa ya? Masih medium impact lah. Enggak medium impact juga sih. Tadi pada kuning semuanya. Jadi low impact. Dan untuk hari ini masih back to technical. Seperti Ini. itu. Kayak M30-nya kayak gini posisinya. Ini aku udah ambil posisi buy, SAU-USD, kenapa buy? Hit and run. Support resisten. Semoga aja analisa aku benar. Nggak ada SAU lagi yang harus, nggak ada melenceng-melenceng SAU lagi harus turun. Just ya. Sama Miss kejadiannya, iya, alhamdulillah buat pelajaran ke depan sama. Sama. Kalau untuk SAU-USD, Bapak Ibu, kalau H1 pergerakannya terlalu lama, Bapak Ibu lihatnya di M30. M30 itu bisa dijadiin patokan kita untuk open posisi kalau di SAU. Karena pergerakannya cepat dan kelihatan banget polanya. Ini SAU, sekarang menit ke berapa? Menit ke 49. Dia harus menyelesaikan candle turun ini dulu. Dia harus nyelesain dulu tren turun dia, baru dia bisa terbang. Entah itu dia akan ngejadi jarum lagi, entah itu candle yang selanjutnya dia bakalan turun dulu terus jadi ngejarum baru naik terbang. Tuh. Karena dia harus menyelesaikan candle turunnya dia dulu. Untuk support resisten, Bapak Ibu tinggal cari patokan pantulan-pantulan harga. Kayak misalnya di sini pantulan harganya. Terus itu resisten. Mau ditandain di jarumnya boleh, mau ditandain di body candle-nya doji boleh. Terus ada lagi supportnya. Ini adalah candle pembalik arah. Candle pembalik arah. Kita nandain supportnya di sini boleh. Kita mau nandain supportnya di jarum candle-nya juga boleh. Nggak ada masalah. Itu nandain support resisten. Semuanya akurat kok. Semuanya akurat. Itu pasti akan terbang nih habis menyelesaikan turunnya. Bisa Allah ya. Terbang ke TP kita. Amin. Hanya ya. sampai TP kita aja. Amin. Kita lihat nanti Open Amerika. Kalau nggak Open Amerika jam tetap aku pasti patokannya jam 10, jam 11. Kenapa seperti itu? Karena di jam di sana adalah penutupan market dan biasanya dia balik arah. Oh, oke. Dia udah capek nerusin trennya, dia harus istirahat. Harus istirahat ya. Dia harus balik lagi ke rumah. Sama kayak kita gitu kan, harus istirahat. Kayak gitu. Kayak Ada gitu. lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain. Jadi untuk yang belum punya posisi sell buy SAU-USD nggak pakai SL, nggak usah khawatir. Averaging aja dari sekarang. Terus kalau untuk yang punya averaging nggak usah khawatir. Akun investor saya dibagiin kok. Tuh. Kalau saya pakainya 1 lot, ukurannya 1 lot lebih besar daripada member-member. Jadi ketika saya udah floating gede, teman-teman juga pasti udah floatingnya gede banget. Saya udah ambil resiko sebelum aku share. Jadi kalau misalnya aku cut loss, aku duluan yang cut loss. Segede itu, baru teman-teman. Cuman aku nggak mau cut loss. Tadi Master Bidi itu udah bilang, ketika SAU-nya udah nyampe ke harga OP yang pertama, dia udah bilang, ambil cut profit dia bakalan turun. Enggak, turunnya hanya sampai ini lagi, dia bakalan naik lagi. Exactly. Mantap guys. Seperti itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk analisa XAU-USD hari ini. Polanya zigzag. Polanya zigzag. Naik. Enggak zigzag, ini sideways. Justru aku dapat sebulan enggak loss tuh gara-gara SAU-nya sideways. Iya, enak. Beda lagi kalau SAU-nya trending. Nah, justru kalau trending SAU-nya trending, aku bakalan susah baca lagi. Kapan dia bakalan terus turun, kapan dia bakalan terus naik. betul. Orang kebanyakan ketipu gara-gara ketika SAU-nya udah terus turun, dia udah cukup turunnya, dia harus naik sekarang. Tiba-tiba dihantam lagi turun. Nah, itulah tuh. Jadi misalkan si harga atau si market kayak gini lah kondisinya sideways kayak gini, ya udah kita
buy sell diamin aja nanti Nah, juga gitu. nyampe soalnya ke OP kita. Betul. Tapi asal nggak terlalu jauh dari 1790, 17 berapa tadi? 65. 17,6. Cukup dengan teknik atau metode support resisten juga ini udah lebih dari bagus kan? Kayak gitu. Pokoknya jangan sampai lebih 1790, 1765 aja udah. Pasti bolak-balik di harga itu lagi. Lebih mudah menganalisa pada saat sideways atau saat trending, guys. Saat sideways. Exactly, saat sideways. Sideways. Karena kalau saat trending kita pakai feeling 20%. Wow. Coba kayak gitu. Iya. Karena analisa nggak ada yang 100% profit. Betul. Gitu. 20%, 80% kita analisa, 20%-nya adalah keyakinan. Nah, keyakinan betul sekali. Keyakinan adalah sangat penting banget buat kita semua. Emang kamu ngasih buy sell gimana? Kebalik. Justru kalau lagi analisa lagi sideways kayak gini 80% feeling, 20% analisa. Itu rahasianya. Rahasia dapur, guys. Kayak gitu. Tapi nggak boleh Bapak Ibu ikutin, jadi Bapak Ibu harus pelajarin tekniknya. Aku sih nggak pakai EMA juga nggak masalah, karena teknik aku tetap pakai support resistance. Nah, ini mungkin kejadiannya si marketnya itu kondisinya sedang sideways, jadi Mas Sandy menggunain ya udah support resistance aja kayak gitu. Nah, mungkin kedepannya kalau udah trending di CXAW ini udah pasti pakai 3 EMA lagi kayak gitu. Udah pasti. Oke. Next Auda question. USD kemarin. Auda USD, oke. Wow. Top loss, guys. Berarti masih bakalan terjun dong. No, ini udah sampai sini ya. Udah sampai sini. Ya, batasan seperti tadi sini. Oke. Jadi kita pakai stop loss aja atau nanti kita buang aja? Bentar, nanti kalau dia harganya udah naik kita pasang stop loss. Ada news apa? Gak ada news hari ini malam ini. Wih, Euro USD-nya ya. Tadi udah saya mappingkan juga. Ada signal nggak di ini? Nggak ada sih, telat. Tadi untuk Euro USD kemarin. Lihat ke 15.500 Guys. kayak gitu. Tapi itu ada suara yang lain, maaf. Oh ya, sorry. Oke, next. Wow, Gus, gimana ini? SLTP-nya hilang. Audus ini udah stop loss. Enggak kan SL nggak hilang. Oke, Bapak-bapak Ibu ada yang kayaknya udah banyak ini deh. Udah apa ya? Udah pada cut sebelum weekend juga. Ya gitu. Ada yang masih hold Auda USD kah? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini mah udah nunggu jam 10, jam 11 aja naiknya. Masih miss katanya. Oh, hold. Oke. Kan nanti itu mah nggak ada udah SL. Nggak ada udah SL. Mbak Lucy ini udah SL katanya. Lalu Mas Arif nih masih hold miss katanya. Coba lihat Audi. Ini HD1. daily. Udah sip. Udah Gak sip. apa-apa. Sip. Floating aja tuh. Saya ada plotting EJ Master. EJ yang buy atau sell? Emang ada buy sell? Yang buy kita kemarin udah stop loss, Mbak Vivi. Buy. Oh, kalau menurut saya Euro JPY ini udah, kalau masih ada buy-nya buang aja Mbak Vivi. Udah kelamaan soalnya. Tadi tuh saya tuh mau langsung switch loh. Si EJ-nya tuh. Buang aja ya, ini mumpung masih deket nih. Kita kan OP di area sini ya, kalau nggak salah. Di harga berapa Mbak Vivi? Ini mumpung masih deket loh. Buang aja dulu. Untuk EJ buy-nya ya. 132, 335.
1772 itu ras support terakhir. Oh ya, di area sini ya. Mbak Vivi boleh buang aja ya untuk EJ-nya, udah terlalu Iya, lama juga. Mas Boy, hold aja. Hold aja. Panduannya semua ada di grup dan Betul. ada di Pasoting Pasar. Exactly. Siap laksanakan, mantap. Tandain aja supportnya 1772. 1772 untuk XAUUSD ya, 72. 1772. Oh ini dia. Itu support 1, Yaps. keduanya tolong tandain 1774. Udah tuh? Ya udah. 1774, 17. 1770 ini. Nggak apa-apa. Selisih dulu. 1774, 1772. Oh, udah USD dikat aja ya, Master. Bentar. Jangan lagi di bawah di-cut. Oke, udah USD ini. Jangan dulu. Jangan. Wow. Kita udah stop loss di sini ya. Menit berapa ini? Menit 55. Nah, Udah ada. Ini. udah di sini. Udah. Nah, di area sana. Sini. Area ini pokoknya. 1, 2, 3. Set. Ini juga sebenarnya ada. Tunggu dulu. Jangan main cut. Ya, oke. Nanti dipandu. Nah, kalau tadi Mbak Vivi, untuk Mbak Vivi tadi EJ ya udah buang aja. Kenapa ya jadi Bung? Ini EJ-nya apa, Boy? buy. Ini lihat day-nya udah ngeri banget. Kenapa ngeri? Mau turun ini, fix ini. Secara teknikalnya ya. Adapun nanti fundamentalnya masih mengawal. Let's see. Masih ada kemungkinan untuk naik. Kita tunggu jam 11 aja. Oke. Udah di-cut belum, Mbak Vivi? Kita tunggu jam Kayaknya 11 udah aja. deh. Kita tunggu jam 11 aja. Udah minus 30. Kecil, cut aja. Nggak apa-apa. Udah dari SAU berapa ratus dolar? Pokoknya masih dekat. Oke. Jing, besok pagi dibales lagi. Nggak pagi sih, nanti juga jam 9, jam 10-11 lah. Nggak usah 9, 10, khawatir. 11 sih. Pergerakan pasti situ saja. Iya. Aku mah berani nge-hold buy daripada nge-hold sell. Betul itu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang punya plottingan selain XAUUSD? Exactly. Exactly. Tadi Pak Sony buy udah TP ya? Berarti belum. Dia nggak ngasih signal? Masih. Belum ya? Yang di Max Education Center? Sentre. 6.500.000. Sama-sama masih floating. Oke, siap Mbak Vivi. Nah, ini lihat juga di Euro USD-nya tadi. Ini ngeri banget. Potensi ada penurunannya, guys. Kayak gitu. Kenapa di sini? Nah, ini double top bukan? Iya. Nah, double top, guys. Terus top pertama, lalu ada top kedua. Nah, ini untuk Euro USD masih bisa untuk follow sell-nya dengan catatan si support ini. Nah, support di sini. Support ini breakout di harga 1.19233. Nah, misalkan udah close nih, udah break, lalu tunggu dulu ngayun ke atas, ngayun dikit ke atas, terus nah sampai sini lah. Udah, kita bisa follow sell-nya lagi. Lumayan targetnya di
sini. Kayak gitu. Stop loss boleh di atas ini. Nah. Oke, 30 pips. Support resistennya udah cukup sebenarnya. Terus 50 pips. Cuman Nah gitu untuk itu kan. Oke, kita cek pindah ke IBP. Oh, udah selesai gitu. udah selesai nih. Semuanya udah selesai. Emang udah selesai. Udah selesai. Mereka udah nyampe target support resisten. Ini masih trending loh, lihat. No, Gimana enak dia udah banget. selesai. Ada 2 support di sana. Tuh, Tuh. Mana Cing? mana ini? Turun dari harga sekarang yang terjadi ya. Ini. Nah, kalau dari kacamata saya pribadi, ini untuk GBP USD ini bentuk pola Apa ini? EU. Bentuk pola apa mana gue tahu pakai itu. Oh iya, bentar ini aku mau jelasin. Nah, ini membentuk pola head and shoulders. Ya, gitu. Tadi sih sebenarnya pengen di share di begitu Itu tuh head and shoulders. ya. Nah, apa? HNS ya master. HNS ya Mater, betul sekali Mbak Lala. Ini Mbak Lala masa kenal ya? Masa kenal? Salah kenal Mbak Lala. Dia udah Apa? cukup turun nih. Udah cukup turunnya guys. Kenapa? It was wrong. Kenapa? Satu, Satu, dua, dua. dan yang paling dekat 3. Salam kenal Master, kapan ke Garut? Katanya, oke nanti kita ke Garut ya. Live trading di Garut. Ini ada pergerakannya gini. Kayak gimana? Kayak udah nyampe sini. Bunda, makan apa Bun? Nasi goreng. Sini. Gue kesini ya. Ini tuh udah balik arah ya. Iya, tahu. Nah, untuk Bapak Ibu, kenapa aku bisa nandain kayak gini nih ya? Triknya adalah Udah miss, candle A1 penurunannya. apa itu? Tahu ya. Udah Udah naik. Ini untuk cara nandain support yang udah di bawah sekarang, GU support H4, itu biasanya aku nandain body candle terakhir naik Nasi goreng seperti berapa? ini. Kelihatannya Bapak Ibu chartnya pas banget sama apa? Open candle. Candle barunya. Ya iya, Candle pasti baru pas terus. lah. Kan ada yang nggak pas. Pasti, Teorinya bukan di situ. nggak pasti pas lah karena close to close. Ini tuh candle tuh. Aku belum selesai. Oh, saya siap. Indikator. Oke, ini Nah, ini. kita bisa tarik juga untuk XAU USD ini pakai Fibonacci ekspansi ya. Nah, ini target pertamanya itu penurunnya itu di sini, di FE 61.8. Misalkan kalau ada penurunannya kayak gitu. Lalu adapun nanti level FE 618 ini tembus, dia bisa potensi lanjut penurunannya ke FE 100 ini, level 100 ini di ya 1765 lah. Nah, coba kita satuin atau comparing juga sama support resisten tadi. Nah, ini di sini ada area-area di mana support kuat juga kayak gitu. Nah, berarti ini penarikan ya Fibonacci ekspansi ini udah lumayan cukup akurat juga. Kayak gitu. Oke, next. Wah, 30 partisipan pasti, alhamdulillah. Ini ada yang tanya apa? Oh, dingin ya? Dingin, aku orang kampung soalnya. Nah, kayak gitu. Oke, next. Gimana caranya nggak akan M30 apa? Caranya bisa dibilang nggak akan turun lagi dilihat M30.
Maksudnya ini kenapa gitu? Yakin banget lah, gitu ya, Mbak Vivi. Karena kemarin-kemarin aja gitu. Nah, itu berarti kita belajar dari kemarin. Ya. Oh enggak juga. Oke, berarti saya salah lagi. Iya. Iya. 1774 itu support. Ada beberapa jarum yang nggak bisa dia tembus. Tinggalan 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Dan yang sekarang 6. Tuh. Sudah selesai. Tuh, berarti ini Jarum-jarumnya masih di atas 1774. nah, Kalau itu. price candle-nya di bawah 1774, 1770 baru. Berarti si price di 1774 ini kuat banget supportnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Bapak Ibu? Next question. Sau nggak usah khawatir, kita tunggu terbangnya aja. Ini kita nggak ada sinyal lagi ya? Nggak mau di currency? Mau ngasih signal? Ini masih ada salah. Telat. Oh iya benar juga ya. Aku masih ada salah. Kalau sekarang di sell, koreksinya bisa setengah harga dari turun sekarang. Nah ini Euro USD ya. Kalau mau Bapak Ibu Audi ya. itu Euro USD. Iya. Yang kono. Bisa taruh sell limit. Sell limit di area sini. Tas. Saya limit Ini punya masih Charlie ya. Nggak usah. Berarti nggak di boleh. daerah. Nah, di harga ini bisa ya kalau kita taruh sell limit di sini jaraknya minimal. Oh bisa. 1.19.217 lah. Nah dengan target yang cukup lumayan juga di 18.700. Nah, ini untuk target profitnya. Entry sell-nya di area sini di harga 19.200 lah ya, kita buletin juga 19.200 lah. Nah, jadi biarkan harga ngayun dulu dikit ke atas ke area sini, lalu kita bisa entry sell-nya begitu. Nah untuk stop loss-nya di mana? Minimal bisa di sini, kita bisa acuan untuk exit point loss-nya. Nah kayak gini lah. Ini resistennya, lalu ada sedikit sisi 5.20. Yuk, minumnya Starbucks, jangan kopi. Oke, ini untuk stop loss-nya 19.550. Kita hitung risk reward-nya, guys. 36 pips. Apa ini, 48 pips. Sinyal Euro USD untuk sell limit-nya, atau nanti kita bisa eksekusi instan di area sini. Mending eksekusi instan. Ya nanti aja di sini ya. Karena kalau kita langsung eksekusi di sini nanti Nah, ini namanya double top. Nah, ini namanya double top, guys. Double top, double bottom itu didasari dari engulfing. Mau itu bearish atau bullish. Oke, ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan? Mau tanya kalau penutupan candle di bawah, nggak selamanya candle itu turun ya? Maksudnya Di bawah, penutupan candle di bawah. di bawah apa nih? Nggak selamanya candle itu turun. Di bawah support kah? Di bawah resisten kah? Penutupan candle di bawah. Gini maksudnya, penutupan candle Di bawah di bawah ini harusnya kan turun lagi, tapi nggak selamanya turun gini. kayak Contoh contoh salah XLH1. satu. Yang sekarang kan? Di bawah, maksudnya di bawah support ini ya? No, di bawah harga yang sebelumnya. Open sama close candle. Oh, Enggak. ya enggak lah. Mau naik ini?
Oh, maksudnya mungkin Ya betul pasti enggak. Bisa aja kayak ada bearish engulfing, bullish engulfing. betul gitu. Kok bisa terbang ya guys? Karena market punya channel. Kalau aku ada OP apa pasti ngikutin. Ini Pak Komandan ya? Recommended. Oke, next kita tunggu sampai saunya setengah TP. Ada yang ikut sawu Bapak Ibu baik? Selain di grup privat? Ada. Aku bisa terbang ya guys di kompa tadi. Pak. saya ikut mesti. Saya ikut by Saul. Ada 2,5 nanti. Apa lotnya? 2,5. Buy limit katanya. Buy limitnya di harga berapa Bapak? Buy limit di harga berapa Pak? Sudah Buy limit di harga berapa Pak? 1777 gimana gitu? 5 kali. Oh, Enggak 1776 5. oh 6. Oh 3. Buy limit. Nyampe nggak Pak? Nyampe itu? Enggak itu. Nyampe itu. Nyampe itu. Belum, harusnya nyampe ya. Oh baru, kayaknya baru masuk. Nyampe itu. Udah ya Pak, udah nyampe kan? Belum. Kalau ini 00 belum hit. mah enggak. Belum kok hit ya? Ini sudah 73 di sini. Belum. Kalau belakangnya 00 mah enggak. Baik sawu di 1775. Ya nggak apa-apa ya, harga profit aku. sekarang. Baru setting 1775. order, baru setting order. Masih bisa. Excel bakalan naik. TP kita di atas Pak, Bapak. TP kita di atas jadi bakalan naik. Tenang aja ya Pak. Pokoknya harus TP. Apa bedanya balik dengan average? Jelasin. Jelasin. Hmm, Oke, saya jelasin ya. aku averaging. Oke, aku buy limitnya ya. Nah, udah jelas beda banget dong. Yaudah emang bisa bareng gitu ya. Jawab dulu. Oh, bentar. Aku jawab yang buy limit ya, Mbak Isabella ya. Untuk buy limit sendiri ini adalah apa ya? Order yang Aku aja yang jelasin. kok susah? Kok Ganti. jadi susah ya? Aku pending order sama Sama-sama. Pending order itu adalah Pending transaksi. order ya Allah. Pending order itu adalah transaksi. Transaksi yang kita Enggak, buy menunggu limit harga. itu adalah pending order. Udah kayak gitu aja. Aduh. Iya, sok. Buy limit itu adalah pending order dan Nah. pending order itu adalah transaksi yang kita tunggu sampai harga yang kita pengen Tuh. terjadi. Pending order itu ada 4. Ada buy limit, sell limit, sell stop, buy stop. Dan itu hanya diperuntukkan untuk transaksi yang ibaratnya kita udah analisa bakalan harga ke harga sekian. Jadi kita nggak langsung eksekusi di saat itu karena nggak mau floating, jadi kita tunggu pending order. Tuh. Nah, kalau averaging itu menambah posisi di pair yang sama. Dengan lot yang sama. Exactly. Itu averaging Tuh. standar. Kalau averaging marti berarti naik 1 tingkat atau enggak 2 tingkat. Nah, itu. Saya averaging 1778, 1775 itu posisi saya. Paham? Sama. Oke, jelas Mbak siapa ya? Mbak Elizabeth ya? Apakah udah jelas lagi. Jelas Mbak Elizabeth Saya. sama-sama bisa bikin floating miss? Ya, Iya, kalau floating itu hal yang pasti dalam trading. betul. Karena ketika kita open transaksi, itu pasti kita ngalamin yang namanya floating. Betul. Karena di kita itu ada yang namanya spread. Fluktuatif spread. Itu yang bikin floating. Kecuali ibu mainnya binary, biasanya itu nggak kena floating plus. Itu nggak kena floating minus, malah itu adanya floating plus langsung. Gimana sih? Floating plus sama floating minus itu hal yang pasti aja. Nah, betul. Sama-sama bisa bikin floating miss. Betul, sama-sama bisa bikin floating. Tapi yang bedanya itu floatingnya floating plus atau floating minus. Kayak gitu kan, ada floating itu ada 2. Ini yang sekarang ibu
ada floating minus, ada floating plus tuh. Nah, iya. Nah, ini nih, Tapi secara akumulasi itu floating minus. floating minus. Kayak gitu, Mbak Isabella. Sorry. Malam ini tidak ada fundamental yang kuat kah? Tidak ada, Bapak Emir. Nggak ada. Masih, apa ya, istilahnya tuh low impact lah. Masih kuning-kuning. Tadi kita lihat di forex factory ini juga untuk hari ini lebih ke back to technical-nya. Aman kalau tidak ada fundamental, betul Pak. Tapi untuk fundamental non data sendiri, Saya cuma lihat low high saja cara paling gampang. Exactly. betul. Low high bisa ditandain sama support resistance. Oh, ini ada Mbak Suryani nih yang Kepencet. oh kepencet ya. Gak apa-apa, hapus saja. Bener itu. $19.22 PMI Rabu malam katanya. Ganti Itu besok PMI. Manufacturing Index. Nah, ke Instagram คุยคำ Yap, เสียง nanti Kamis malam. Hanya sayang. Nanti Kamis malam. ganti besok Hampir sama Pak. Ya gitu. Hampir sama, itu perhitungan pivot itu berdasarkan close price, high Niko pun dan sekalian ai kuai low. tanding soalnya i tanding ka i lau se học sinh à bên là à Betul, NFI Kamis malam. Lah, kok Kamis malam sih biasanya hari Jumat? ya Kamis malam, Jumat, besoknya Jumat. Iya ya. Kamis malam sekarang, besoknya Jumat. ya ya Kalau komentar pejabat, The Fed kapan ya? Nanti aku telepon dulu, Pak. Nanti Jerome Powell-nya ditelepon. Emang ada komentar pejabat The Fed ya? Emang udah keluar? Kayaknya belum sih, nextnya. Hmm. Nah, untuk komentar pejabat The Fed ini lebih cenderung ke suku bunga yang akan Minggu dinaikkan. lalu sudah. Iya, betul. Ini termasuk FOMC minggu kemarin. Jadi proyeksinya untuk The Fed sendiri lebih cenderung untuk menaikkan suku bunga di Amerika sendiri, kayak gitu. Nah, betul. Oke, next. Ini masih ada yang join ya? Udah. Mudah-mudahan. Tinggal tutup Bang aja. Amin. Kira-kira kapan suku bunga US naik? Nah, berdasarkan pidato dari si Jerome Powell atau ketua The Fed ini, mau dapat jackpot nih, oke. Ya benar. Kemarin kan udah pada panen tuh di XAU pada terjun. Aprilia, ayo caranya. Bentar, ini aku belum jawab ini yang Oh kira-kira iya. kapan suku bunga US naik ya. Nah, untuk proyeksinya sendiri di The Fed-nya itu adalah dipercepat ya di kisaran tahun 2023 menurut The Fed tersebut, kayak gitu. 2023. Caranya biar nggak deg-degan saat plotting, gimana Miss? Oke, jawab. Pertama, Pertama, caranya tutup MT4, lihat grup saja. exactly. Tepat sekali. Iya, kalau udah open transaksi, kita pertama sih lotnya dulu jangan terlalu gede-gede. Betul. Jadi mau harga mau dibawa kemanapun aman gitu loh. Nah, Nanti tinggal averaging aja. Kalau misalnya udah transaksi, nggak mau pakai SL, siap untuk averaging, jangan dilihatin terus. Nanti ada info di grup, betul kata pesan. Oke, kita lanjut ke Pak Emir ya. Ini cuma perbedaan kata-kata The Fed kadang-kadang. Tepat sekali. Bisa seperti itu, Pak. Bahkan kemarin komentarnya pun diperjelas lagi oleh si Jerome Powell-nya. Si Jerome Powell. Jeremy lu kayak kenal lagi gitu. Nah, di pidatonya itu di hadapan DPR di US menyatakan bahwa suku bunga tidak akan terlalu tidak akan cepat
terrealisasikan kayak gitu. Jadi diundur lagi gitu lah. Diperlama lagi kayak gitu. Dia nunggu indeksnya naik. Betul, bisa jadi. Cari berita yang akurat di situs apa nih spesialnya biar ada ancang-ancang. Satu forex factory, kedua investing.com. Betul. Investing.com. Lalu untuk expertnya bisa dicoba juga Pak di FX Street ada. Kameranya ini bukan itu. Ya, saya Kamu baca. baca. Yaps, overall FOMC bilang suku bunga akan naik. Betul Pak. Emas turun. Betul sekali. Kenapa bisa turun? Coba. Jadi ya kamu sih bilang suku bunga naik, emas turun, kemudian Powell bilang cepat suku bunga naik. Itu namanya sentimen market. Mereka apa? USD menguat betul. Kayak apa? Kayak apa? Kayak aksi profit taking. Di Nah. saat ada news besar terjadi, investor lebih baik profit taking. Dan kita mah apa tuh trader kecil. Trader Kita kecil ngikutin kita mah. harga yang kita ngikutin yang ngebuat harga. Trader retail disebutnya juga kayak gitu. USD menguat betul. Nah, apabila suku bunga naik, jadi otomatis USD-nya si currency untuk USD-nya atau dolar USD-nya itu menguat kayak gitu. Sehingga si investor besar ini lebih ke cenderung memilihnya itu investasinya lebih ke obligasi kayak gitu. Iya, pasti. USD juga jadi safe haven. Betul. USD nggak pernah bisa jadi safe haven. Kenapa? Itu salah satu USD itu salah satu aset safe haven juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena Kasih aku data di mana USD bisa tenang ketika dia jadi safe haven. Kasih aku satu data. ya ada. Oke, nanti saya cari dulu ya. Kasih aku satu bukti di mana USD bisa jadi safe haven. Emas lah safe haven, betul sekali. Nanti webinar selanjutnya kalau ketemu lagi Mas Widi dapat berita safe haven dapat bukti safe haven USD. Kita bahas ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Ada Bapak lagi Ibu? mau kan? 1 menit lagi. Sambil nunggu terbangnya saunya teman kita on by group aja. Kira-kira NFP hasil oke tidak? Oh ini saya belum ini sih untuk mapping ini. Terlalu jauh nggak ini Pak? Ya nanti analisin juga kan hari Jumat nanti. Menit 29, bentar lagi bismillah. Amin ya Allah. Oke. Studi Dari nanti aku- live trading ya, live trading burgu dolar NFP momen. Oke. Cukup sekian dari aku, Mas Widi, untuk analisa dan signal SAU. Kita tunggu di on group aja. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Amin. Mohon maaf. Terima kasih. Tidak. Amin. Pasti tidak, Leo. Semoga Mau bisa alasan diterima aneh oleh lapar. kita semua. Harus sebesar. Menjaga kesehatannya, tetap Punya jaga bocah. lotnya dengan baik. Amin. Ke Kita nggak seneng kalau Bapak Ibu pakai lotnya gede-gede. Takut Karena nanti. deg-degan gitu kan. Kita yang sendiri deg-degan. Nah, Tapi sih aku enggak. Oke, itu aja dari panas saya. turun nih. Cukup sekian. cukup sekian itu juga dari saya sih. Jangan lupa juga. Lalu seperti biasa jangan pernah berhenti belajar. Amin. Makasih Mas Rudi sama Mas Ticenli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.